Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, baik. Pak mau cek dulu kehadiran anak-anak semua. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua? Ya. Baik. Semangat. Pelajaran minggu lalu itu materi pokoknya apa? Pak, Ya, ada Ben. kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Iya. Pasti satu saja karena itu adalah materi yang memang minggu lalu kita sudah bahas bersama, yaitu kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Coba anak-anak ulang. Saya kurang semangat. Ulang coba satu kali lagi. Kebangkitan Yesus Sebagai tanda penerimaan Bapa. Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Apa yang anak-anak tahu tentang kebangkitan Yesus? Ada di dalam materi kebangkitan Yesus itu apa yang anak-anak tahu? Ya, silakan. Apa saja yang anak-anak tahu? Pertama, bukti-bukti kebangkitan Yesus. Ada yang bisa tahu menyebutkan salah satu bukti kebangkitan Yesus? Ya, Mariana kasih. Ya, yang pertama batu penutup kubur itu terguling. Yang kedua siapa? Ya, Neni. Kain kafannya tertinggal. Lalu yang ketiga siapa lagi? Ya. Malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu yang belakang. Yang keempat? Ya, ada lagi. Yesus seberapa kali menampakkan diri kepada Bapa. Iya, ada empat bukti-bukti kebangkitan Yesus. Itu yang pertama, batu penutup kubur tertampakkan diri pada murid-muridnya. Ada beberapa kali ya. Nah, lalu apa dampak dari kebangkitan Yesus itu bagi anak-anak sekalian? Para murid bangkit dari ketakutan. Iya, itu dampak dari yang dialami oleh para murid. Ini pelajaran yang sungguh-sungguh sehingga kamu tetap harus ambil dia punya inti-inti dan ditulis ya. Ditulis sehingga bisa menjadi kamu punya pengalaman. Untuk kamu bisa mengetahui apa materi yang telah lalu. Sehingga ya rasa takut hilang. Apalagi ada yang mungkin malas-malas bisa ya Bangkit dari kemalasan. bangkit dari kemalasan. Ada yang mungkin yang lain. Bangkit dari kemalasan, bangkit dari ketakutan. Bangkit dari egoisme kita, kemalasan. Kamu di rumah pasti kalau disuruh orang tua pasti ada yang malas dan tidak mau bekerja. Nah, itu kalau sudah Yesus sudah bangkit, maka kamu juga harus bangkit. Kita semua harus bangkit dari segala bentuk ketidakbaikan yang pernah kita alami dan bangkit menuju kepada hal-hal yang baik dan yang baru. Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi pokok kita hari ini, yaitu masuk ke bab 5, peranan Roh Kudus bagi murid-murid Yesus. Itu babnya. Lalu materi pokok yang pertama, ada 3 materi pokok, yaitu yang pertama, Yesus mengutus Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memberi daya kekuatan. Dan yang ketiga, mengikuti bimbingan Roh Kudus. Dan 3 materi pokok ini nanti akan kita 3 kali bertemu seperti ini. Maka hari ini kita akan masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu Yesus mengutus Roh Kudus. Adapun kompetensi dasar seperti yang anak-anak semua lihat, ada 4 kompetensi dasarnya, yaitu pertama, ada yang bisa baca? Yang pertama, ya, percaya akan Roh Kudus sebagai daya hidup gereja. Yang kedua, santun dalam kehidupan gereja sebagai wujud karya Roh Kudus. Yang ketiga, memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana dan juga gereja masa ini. Yang keempat, melakukan aktivitas misalnya menyusun doa, puisi, membuat refleksi, ibadat yang berkaitan dengan peran Roh Kudus. Tujuan pembelajaran itu yang pertama ada 5. Ada 5, yaitu percaya akan Roh Kudus
hari ini. Maka mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Junedi Tolo. Silakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Apa kira-kira hubungan antara Roh Kudus, Yesus mengutus Roh Kudus dengan materi yang lalu? Materi yang lalu yaitu kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Kira-kira apa hubungannya? Kira-kira apa hubungannya? Waktu Yesus bangkit, dia bangkit setelah 40 hari, dia naik ke surga, dan setelah 10 hari dari kenaikannya itu dia mengutus Roh Kudus, sehingga ada korelasi 50 hari itu dia mengutus Roh Kudus. Jadi hubungannya. Lalu apa manfaatnya kira-kira materi ini bagi anak-anak sekalian? Manfaat dari materi pembelajaran kita Yesus mengutus Roh Kudus ini, manfaatnya bagi kita, bagi anak-anak sekalian, kira-kira apa manfaatnya? Ada yang tahu? Iya, manfaatnya itu kalau anak-anak sekalian belajar dengan sungguh-sungguh hari ini, maka anak-anak sekalian akan mendapatkan manfaat, yaitu bahwa Roh Kudus itu akan selalu mendampingi anak-anak semua, selalu menolong ketika pikiran kita atau perbuatan kita ada yang sedikit keliru atau melanggar perintah Tuhan, maka Roh Kudus itu yang akan menuntun, menolong kita, membimbing kita menuju kepada Roh Allah, sehingga kita kembali berbuat hal-hal yang baik. Sekarang kita akan menonton satu video renungan dari seorang Romo. Salam jumpa kembali saudara-saudariku, senang berbagi refleksi pada hari ini bersama Anda semua. Karena ada persoalan yang begitu dalam, ada kesedihan, ada beban yang begitu berat. Ada 3 pertanyaan menyangkut renungan atau refleksi yang disampaikan oleh Romo tadi. Saya juga tidak ingat dia punya nama, tapi itu pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa laki-laki tua itu sedih? Dan nanti kita akan jawab satu persatu. Apa yang membuat laki-laki tua itu bangkit dari rasa sedihnya? Lalu 3, mengapa Yesus mengutus penghibur? Kita lihat pertanyaan yang pertama. Mengapa laki-laki tua itu sedih? Ya, mengapa laki-laki tua itu sedih? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kan saya jawab, ya. Karena ditinggal sama istrinya, meninggal, bukan ditinggal pergi di tempat yang jauh, tetapi ditinggalkan oleh istrinya kembali ke rumah Bapa di surga maksudnya. Ya, ada yang lain? Ada mungkin yang lain? Yang dengarnya tadi yang ada jawaban yang lain? Tidak ada ya? Nah, seperti itu. Lalu apa yang membuat laki-laki tua itu bangkit dari rasa sedihnya? Dia waktu diberi makan juga dia tidak mau makan, diberi minum juga dia tidak mau minum, dia hanya tidur saja dan menangis setiap hari. Semua keluarga berusaha untuk mendekati, menghibur dia, tetapi semua tidak mampan. Tetapi ketika satu orang temannya itu datang dengan membawa apa? Membawa sebatang rokok, dia lalu bangkit dan menerima. Dan akhirnya tidak lama kemudian, karena baru berikan rokok, dia tidak lama meminta, bro, apinya mana? Dia mulai bangkit dari kesedihannya, bro, mana apinya? Lalu diberikan api dan dia mulai mengisap rokok itu. Apa yang manfaatnya yang kita mendapat dari cerita ini? Pertama, dia sedih. Lalu yang ketiga, mengapa Yesus mengutus penghibur? Mengapa Yesus mengutus penghibur?
Tadi di terakhir itu, di terakhir yang kata-kata terakhir itu apa? Mengapa Yesus mengutus Roh Kudus penghibur? Karena semua manusia yang ada di dunia ini tidak pernah ada yang luput dari apa? Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan, duka. Kita semua juga pernah mengalami duka. Ada yang mungkin kehilangan orang-orang dekat, orang tua atau nenek atau bayi, atau dia punya adik atau kakak atau orang-orang dekatnya yang mungkin sangat dikasihinya meninggal. Maka Yesus tahu bahwa manusia di dunia ini semua mengalami duka, selalu mengalami kesedihan. Maka dia bilang apa? Saya harus mengutus penghibur. Penghibur itu ya siapa? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Maka sekarang kita lihat jawaban yang sudah Pak siapkan. Ya, ternyata jawaban anak-anak semua betul. Karena istrinya yang telah meninggal dunia, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, sebatang rokok dari sahabatnya itu membuat dia punya kesedihan menjadi hilang. Jadi dia merasa terhibur. Makanan dan minuman semua tidak ada yang berfungsi membuat dia bisa terhibur. Lalu yang ketiga, Yesus mau mengutus penghibur itu karena Yesus tahu bahwa manusia di dunia ini membutuhkan penghiburan. Sebab tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang luput dari kesedihan. Sekarang kita buka kitab suci. Kitab suci atau bisa buka dari aplikasi Alkitab di HP kalian masing-masing. Kita lihat Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 15. Siapa yang punya buku bisa baca dari yang ada di buku dengan suara yang keras sehingga bisa didengar sama teman-teman. Ya, silakan ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam. Ya, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada 3 pertanyaan yang akan kita dalami bersama. Tetapi sebelum itu silahkan ini Angel dengan siapa? Apriani. Silakan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Silakan duduk yang tenang, relax. Duduk yang tenang, relax. Dalam keheningan ini, coba kalian merefleksikan kembali apa saja yang telah kita pelajari bersama pada hari ini. Kita telah mengetahui bersama bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa mendampingi kita. Sadarkah kalian bahwa dalam kehidupan kalian senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus? Akan doa penutup, silakan Ibu dan memimpin kita dalam doa. Ya, kita mengucapkan terima kasih untuk anak ini yang sudah menutup kita doa. Sampai jumpa di minggu berikut, yaitu materi yang akan kita bahas pada minggu berikut itu. Anak-anak siapkan